Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B Mikrobiologi Pengolahan kelas CTHP beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Ningtyas Fitri, BP 19 11 12 2012. Perkenalkan, nama saya Misha Azara Ramayanti, BP 19 11 12 2034. Perkenalkan, nama saya Rukman Hakim, BP 19 11 12 2011. Saya Muhammad Firma Fairuz, BP 19 11 12 2001. Perkenalkan, saya Susana Terakuljana, 19 11 12 2031. Perkenalkan, nama Devi Warmon, BP 19 PHP 2014. Saya Ramana Sundari, nomor BP 19 11 12 2018. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tim Sukovindo yang akan memberikan sertifikat SNI pada suatu produk, yaitu produk Abon Cumi. Sukovindo atau bisa disebut dengan Persero merupakan salah satu BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, pengajian, yang saat ini sebanyak 92% saham Sukovindo dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia dan sebanyak 5% dipegang oleh SGS. Selanjutnya, acuan normatifnya yang pertama adalah SNI nomor 190428-1989 tentang petunjuk pengambilan contoh padatan. Yang kedua ada SNI nomor 012891-1992 tentang cara uji makanan dan minuman. Selanjutnya, yang ketiga ada SNI 012894-1992 tentang cara uji bahan tambahan makanan dan bahan pengawet. Yang keempat ada SNI nomor 192896-1982 tentang cara uji bahan pewarna tambahan makanan. Yang selanjutnya ada SNI nomor 192897-1992 tentang cara uji cemaran mikroba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu abon. Abon merupakan salah satu olahan dengan daya awet yang tinggi dan merupakan salah satu jenis makanan kering yang berbentuk khas, dibuat dari daging rebus yang disayat-sayat lalu dibumbui, digoreng, dan dipres. Dan bahan pangan ini aman bagi konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu cumi-cumi. Cumi-cumi adalah bahan makanan laut yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kandungan protein dan mineral yang ada di cumi-cumi sangat baik untuk kesehatan tubuh dengan masa ketahanan kurang lebih 2 bulan. Sedangkan abon cumi adalah salah satu olahan makanan yang bahan bakunya adalah cumi. Berbentuk seperti abon kebanyakan, akan tetapi bahan bakunya berupa makanan laut yaitu cumi-cumi, yang mana masih jarang ditemukan pengolahan abon cumi pada saat ini. Di sini saya akan menyampaikan atau mengenai pengertian dari persyaratan mutu dan keamanan pangan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari persyaratan mutu. Persyaratan mutu merupakan suatu memuat kriteria dan spesifikasi mutu yang diwajibkan untuk standar mutu komoditas yang bersangkutan yang disajikan secara jelas dan sistematis dan serta sederhana dan dapat mudah dibaca dan dikenal. Untuk keamanan pangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari pencemaran baik itu biologis, kimia, dan benda-benda lainnya yang dapat merugikan serta dapat membahayakan konsumen apabila konsumen dapat mengkonsumsi dari pangan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan contoh dan cara pengemasan. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 190428-1989, yaitu petunjuk pengambilan contoh padatan. Dan cara pengemasannya, produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan SNI. Yang pertama adalah isi formulir permohonan SPPT SNI. SPPT merupakan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI. Langkah pertamanya adalah mengisi formulirnya dengan melengkapi dokumen seperti fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2000, di mana sertifikat ini dapat diperoleh dari LSSM atau lembaga sertifikasi sistem mutu. Yang kedua adalah verifikasi permohonan.
Verifikasi permohonan dapat dilakukan oleh LS Propustan dan akan memakan waktu selama 1 hari. Kemudian akan diberikan invoice soal rincian biaya yang harus dibayarkan. Yang ketiga adalah audit sistem manajemen mutu produsen. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan sesuai penerapan sistem manajemen mutu yang akan dilakukan pemeriksaan soal kelengkapan dan kecukupan dokumen. Dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam hal ini, maka koreksi harus dilakukan selama maksimal waktunya 2 bulan. Langkah selanjutnya itu adalah pengujian sampel produk, di mana dalam prosesnya tim LS Propustan akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. LSP Propustan, DPRIM, menjamin para petugasnya itu merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Proses pengujian ini dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang memiliki akreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen atau orang yang mengajukan proposal untuk pemberian lisensi SNI, itu diperlukan saksi saat pengujiannya. Sampel produksi label ini diberikan label berupa label contoh uji atau LCU dan disegel. Proses ini membutuhkan waktu minimal 20 hari kerja. Tetapi jika hasilnya belum kelar atau ada hasil dalam bentuk laporan, kita bisa akan diminta untuk menguji sendiri produk tersebut sampai laporan itu sesuai. Lalu dicek kembali oleh tim LS Propustan. Cara ujinya yang pertama ada persiapan contoh. Cara persiapan contoh ini sesuai dengan SNI 01 2891 1992 yang merupakan cara uji makanan dan minuman. Yang kedua adalah keadaan. Cara uji keadaan sesuai dengan SNI 01 2891 1991 mengenai tentang cara uji makanan dan minuman. Yang ketiga adalah air. Cara uji air ini sesuai dengan SNI 01 2891 1992 cara uji makanan dan minuman. Yang keempat adalah abu. Cara uji abu sesuai dengan SNI 01 2891 1992 mengenai tentang cara uji makanan dan minuman. Yang kelima adalah abu tak larut dalam asam. Ini dilakukan dengan menggunakan SNI 01 2891 1992 mengenai tentang cara uji makanan dan minuman. Yang keenam adalah lemak, sama seperti yang sebelumnya menggunakan SNI 01 2891 1992. Yang ketujuh adalah protein, yang kedelapan adalah serat kasar, yang kesembilan adalah bahan pengawet, yang ke-10 adalah kadar gula, yang ke-11 adalah cara uji cemaran logam, yang ke-12 adalah cara uji cemaran arsen, yang ke-13 adalah cara cemaran mikroba. Ini menggunakan dua nomor SNI, yaitu ada SNI 19-2897-1992. Nomor yang kedua adalah SNI 01-2892-1992. Dan ada tambahan yaitu SNI 19-2896-1992. Itu mengenai tentang cara uji cemaran logam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tahap berikutnya dari cara untuk mendapatkan SNI. Pada tahap yang kelima yaitu penilaian sampel produk. Tahap keenam, keputusan sertifikasi, dan tahap yang ketujuh yaitu pemberian SPPT SNI. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok B. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.